Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi ngomong tapi saya belum membuka mic-nya ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lagi ya, melanjutkan untuk kuliah BPPAP-nya. Saya kembali ke materi tadi. Kemarin kita sudah dapat tamu dari alumni terkait penggunaan elektrokoagulasi. Di teknologi lama, tapi kita kembangkan lagi, ya masih ada peluang-peluang bagi kita, terutama dalam proses itu. Proses karena ya sebenarnya kata kuncinya sebenarnya bagaimana kita ke depan mampu menghasilkan IPAL itu yang murah investasi dan murah OP-nya. Nah, ini yang PR bagi kita itu. Sementara yang umum itu biasanya murah investasi, biasanya mahal di aspek OP-nya. Harus baliknya, OP-nya murah tapi butuh investasi yang besar. Nanti kita akan bahas. Jadi saya akan kembali ke basic-basic dulu, sambil nanti kita akan memperdalam, terutama nanti titik ketekannya setelah mid adalah ke secondary treatment sebagai pengolahan utama di dalam pengolahan air limbah. Jadi prinsip pengolahan air limbah itu sebenarnya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan pencemar sampai setidaknya memenuhi konsentrasi yang telah ditetapkan dalam baku mutu minimal itu. Jadi ketika makanya kalau di AMDAL atau UKL-UPL itu ketika ada IPAL maka harus ada pemantauan rutin. Makanya dalam kegiatan itu selain ada pengelolaannya juga ada pemantauannya. Makanya di AMDAL ada RPL dan RKL, ada rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Jadi IPAL ini harusnya dipantau bahwa effluentnya minimal memenuhi baku mutu. Mengapa harus sesuai dengan baku mutu? Dan kita ketahui juga baku mutu dari waktu ke waktu itu semakin ketat, ya karena daya dukung lingkungan itu dari waktu ke waktu semakin turun. Mengapa? Ya, karena beban pencemar yang harus ditanggung oleh lingkungan itu semakin besar. Mengapa? Ya karena jumlah orang, jumlah manusia di muka bumi ini semakin banyak. Sehingga byproduct dari aktivitas manusia itu menghasilkan beban pencemar yang memberatkan kerja dari alam untuk kemudian melakukan self-verifikasi. Kalau dulu alam mampu melakukan self-verifikasi dengan beban pencemar yang kecil, bakteri di alam itu akan mampu, mikroba di alam akan mampu melakukan self-verifikasi. Tetapi kemudian karena yang masuk semakin banyak, maka pencemaran semakin tinggi, sehingga alam tidak mampu lagi melakukan self-verifikasi, maka kemudian ditetapkan baku mutu. Pertama longgar, semakin ke sini semakin bebannya semakin berat, maka apa yang masuk ke badan air, ke lingkungan itu harus diturunkan lagi. Oleh karena itu semakin diperketat. Nih, sehingga sebelum masuk ke badan air, sebelum masuk ke lingkungan, maka kewajiban dari penghasil limbah untuk mengolah limbahnya sehingga memenuhi baku mutu. Itu di undang-undang seperti itu. Sama undang-undang yang lama, yang 32, ya undang lingkungan hidup 2009. Sekarang udah ada undang-undang baru, Cipta Kerja. Tapi banyak yang dihilangkan, dihilangkan undang-undang cilaka. Kenapa? Karena aspek lingkungan juga banyak direduksi. Dulu aspek lingkungan itu ada aspek sanksi, sekarang nggak ada aspek hukumnya, hanya ada kewajiban tapi sanksinya nggak jelas. So, dulu ada sanksi pidana juga, siapa mencemari lingkungan ada pidananya di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sekarang ada kewajibannya tapi sanksinya nggak jelas. Ini yang baru termasuk turunan-turunan di PP yang banyak sekali itu. Nah, walaupun di situ diatur bahwa sekarang siapa menghasilkan limbah maka berkewajiban untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang ke badan air. Ada standar-standarnya termasuk standar air limbah. Ini yang kemudian bagaimana apa yang kita buang ke badan air sudah memenuhi baku mutu. Ketika belum memenuhi baku mutu maka perlu IPAL, termasuk terkait dengan limbah domestik kita. Nah, ini ketika kita mau mendesain IPAL itu ada faktor-faktor yang perlu kita ketahui
sehingga desain kita bisa benar. Yang pertama, jelas kita harus tahu karakteristik dari air limbah kita yang akan kita olah. Meskipun yang untuk BPPAB ini khusus kita terkait dengan SPALD, sistem pengolahan air limbah domestik. Tetapi meskipun sama-sama domestik, itu karakteristiknya juga beda-beda gitu. Karena apa yang dikeluarkan itu juga dipengaruhi apa yang masuk. Maksudnya ya guyonan kita itu apa yang dibuang oleh orang Jawa khususnya Jogja yang suka makan manis dibandingkan dengan orang Sunda yang suka makan sayuran akan berbeda lagi dengan orang Minang yang suka makan rendang. Akan beda karena yang masuk berbeda, otomatis yang keluar berbeda gitu. Termasuk juga ditambah dengan pola konsumsi dan pola hidupnya. Jadi karena itu ketika kita mendesain di masing-masing wilayah, kita harus tahu karakteristiknya beda-beda. Oleh karena itu nanti ketika kalian mendesain IPAL, terutama dalam tugas akhir maupun nanti dunia kerja, maka kita harus melakukan verifikasi terkait bagaimana karakteristik limbah yang akan kita olah. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kualitas biasanya dalam rangka menentukan unit-unit apa yang dibutuhkan. Secara kuantitas nanti akan menentukan dimensinya. Oh, dan debit sekian, ketika tentukan TD-nya sekian, maka akan otomatis menentukan dimensi yang ukurannya jadi berbeda. Semakin debitnya semakin besar, maka jelas akan membutuhkan IPAL yang lebih besar. Tapi dalam perhitungan besarnya juga ditentukan oleh kualitas, karena perhitungan TD itu mengacu dari loading, beban. Nah, beban itu merupakan perkalian antara konsentrasi dan debit. Hingga nanti waktu tinggal, waktu kontak, waktu proses itu juga ditentukan oleh kualitas. Dengan kualitas kita tahu parameter-parameter mau bermutu. Setelah tahu yang mau masuk, yang mau kita olah, kita juga harus tahu gimana standar keluarannya, yang berupa effluentnya, gitu, yang kita inginkan. Apakah cukup hanya dibuang ke badan air? Ya, baik itu harus mengacu dari effluent standar. Sekarang pakai Permen LHK 68 2016 yang itu sudah mengalami tadi saya sampaikan peningkatan kualitas semakin ketat. Dulu hanya 4 parameter, hanya BOD, TSS, minyak lemak dan pH. BOD-nya pun dulu 100, TSS 100, sekarang semakin ketat. TSS-nya harus 30, BOD-nya juga 30. Sementara parameter lain ada tambahan, dulu tidak ada, sekarang ada. Oh, dulu nggak ada amonia, sekarang ada amonia. Dulu nggak ada total coliform, sekarang ada total coliform. Dulu nggak ada COD, sekarang ada COD 100. Ini makin ketat. Sehingga ini pun harus kita evaluasi. Sehingga dari waktu ke waktu desain kita harusnya mengalami perubahan. Karena standarnya semakin ketat berarti unit yang dibutuhkan juga harus semakin baik. Dalam pengertian performance maupun dalam kinerja, dalam kaitan kinerja maupun terkait dengan OP-nya. Atau effluent kita mau kita gunakan lagi. Sekarang ada lagi tren green building. Bangunan kita harus berwawasan lingkungan, harus hijau. Salah satunya adalah pemanfaatan air limbah untuk digunakan minimal saat ini masih digunakan sebagai flushing untuk WC. Minimal. Ke depan beberapa IPAL itu sekarang mau dikaji. IPAL-nya IPAL domestik. Kalau IPAL domestik berarti tidak ada logamnya, hanya ada organik sama TSS. Jangan-jangan effluent dari IPAL lebih baik dibanding sungai yang ada, karena sungainya ada masukan dari limbah-limbah industri yang ada logamnya. Nah, contohnya beberapa waktu lalu saya cek di Sewon, karena dia debitnya lebih dari 1000 liter per detik, berarti potensi kuantitasnya sangat besar. Nah, mereka juga mungkin nggak kalau kemudian effluent dari air limbah dari IPAL itu digunakan sebagai air baku air minum. Itu
ke depan, karena keterbatasan sumber air menyebabkan kita bagaimana apa yang ada bisa didaur ulang. Ini hampir sama seperti di Singapura. Di Singapura ada New Water. Dan ulangnya malah jadi air kemasan, ada yang di kemasan. New Waternya. Itu padahal air yang diambil dari efluen, air limbah. Dan mekanisme utamanya berupa membran, RO, itu bisa mengeluarkan air yang siap minum. Karena keterbatasan air baku. Nah, Singapura kan pulau kecil, sebagian mengimpor air dari Malaysia, sebagian mengolah dari air laut, dan baru kemudian memanfaatkan air limbah. Itu ruang sekaligus tantangan. Jadi ketika kita mendesain IPAL, kita harus tahu effluent itu mau diapakan. Cukup dibuang, ya kalau buang itu cukup pakai Permen LHK 68 tahun 2016. Tapi kalau kemudian peruntukannya sekarang, peruntukan yang lagi tren tadi belum sebagai, kalau air baku, air minum masih dalam kajian, banyak masih dalam tahap studi kelayakan, masih feasibility study. Sebenarnya yang sudah real adalah pemanfaatan kembali untuk flushing WC. Ketika pemanfaatan untuk daur ulang seperti ini, maka harus lebih ketat lagi. Peraturannya menggunakan Permenkes. Kalau tadi dibuang ke badan air, itu adalah kaitan dengan pencemaran lingkungan. Tapi kalau digunakan kembali, ada kaitan dengan kesehatan. Maka yang mengeluarkan adalah Permenkes. Itu menggunakan Permenkes nomor 32 tahun 2017. Lebih ketat lagi. Sehingga IPAL konvensional masih perlu tambahan-tambahan lagi. Selain tadi, dengan penambahan karakteristik, maka ada tambahan-tambahan pengolahan lagi. Dulu kebanyakan IPAL komunal, baik berupa MCK plus maupun yang komunal terpusat, itu kebanyakan adalah pengolahan secara anaerob. Kenapa? Karena itu paling murah biaya. Dengan anaerob hanya cukup biofilter, atau kalau nggak biofilter cukup pakai APR atau USB, nggak perlu penambahan listrik. Nah, kalau ada aerob, maka perlu aerasi nggak, anaerob semua. Ya cukup dilewatkan aja, mengalir. Kalau mencari lokasi IPAL yang terendah, mengalir ekstra gravitasi, udah clear. Biaya OP-nya rendah, terpenuhi baku mutu, karena hanya 4. Tapi dengan parameter effluent yang terbaru, di situ selain 4 yang lama diperketat 100 dari 30 gitu. Masih ada tambahan COD masih sama setipe dengan BOD. Nah, yang tambahnya lain semacam amonia. Wah, nggak bisa oleh secara anaerob, karena amonia kalau ingat di bawah pelajaran Labeling di siklus N itu, kalau amonia ya proses selanjutnya adalah berubah menjadi, kalau tidak pakai tanaman, dimakan oleh tanaman menjadi pupuk pakai tanaman, atau harus dengan proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi misalkan nitrit dan nitrat harus perlu O2, berarti prosesnya harus aerob. Nah, IPAL yang lama jelas nggak akan kepake lagi gitu. Apalagi di situ sekarang ada total coliform. Nah, total coliform dulu nggak ada, padahal tanda itu buangan kita dari tinja itu pasti mengandung total coliform. Nilainya bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan per 10 mili sampel. Padahal standarnya 3000. Wow sekali kan, harus diturunkan. Nah, proses-proses yang ada, baik proses anaerob itu relatif sangat kecil menurunkan bakteri patogen. Karena pada umumnya bakteri patogen itu hidup dalam kondisi anaerob, kondisi yang layak untuk hidup dia, sehingga nggak akan banyak berkurang. Beda kalau kondisi aerob, ada penurunan. Itu pun juga nggak akan merubah mutu. Berarti perlu desinfektan. Nah, ini IPAL baru sekarang harus dilengkapi dengan proses desinfeksi. Nah, itu karena
Kenapa? Karena standarnya semakin ketat. Nah, itu harus kita pelajari. Oh, dengan tahu perbedaan in-out-nya, oh yang diolah semakin banyak, berarti sangat mungkin ada penambahan unit baru. Unit-unit lama, kalau hanya single fighter, nggak mungkin. Oh, hanya USB saja. Oh, hanya ABR saja. Makanya nanti kalian harus mengevaluasi ini tugas-tugas kalian. Kalau pilihan kalian hanya USB saja, ABR saja, nggak akan terpenuhi itu standarnya untuk secondary treatmentnya. Tapi harus, biofilter harus kombinasi antara anaerob dan aerob. Karena tadi ada amonia, ada juga nitrit dan amonia, dan ada total coliform. Tadi ada aerobnya. Terus tambah wetland. Kalau tambah ya tambah wetland. Atau dengan baku mutu. Lebih baik lagi kalau di bawahnya baku mutu, sehingga jadi manfaatkan untuk yang lain. Kemudian kita harus tahu kondisi lahan tapak ipalnya. Nih, desain kita itu jangan desain yang imajinatif, yang normatif, yang tipikal. Karena ketika kita membangun ipal, itu harus tahu terkait dengan topografinya. Karena harapan kita bisa ngalir secara gravitasi, mana yang tinggi, mana rendah. Makanya harus tahu lahannya bentuknya apa, sehingga nggak mungkin bentuknya kayak kereta api. Antara mulai screening sampai ke disinfektan berurutan. Belum tentu, jangan-jangan bentuknya segi 4, 7 sangkar, jajan ginjang, meletot-meletot lahannya. Oleh itu, ketika kita mau mendesain ipal, kita harus melakukan pengukuran situasi dari lokasi ipal tersebut. Baik peta kondisinya, situasinya, maupun batas-batasnya, serta topografinya, kemiringannya. Hingga titik terendah digunakan sebagai termasuk situasinya, di mana ada badan air terdekat. Karena effluent dari ipal nggak mungkin diresapkan. Kalau septic tank mungkin skala satu rumah tangga. Tapi kalau itu komunal, ratusan rumah, bahkan kalau skala perkotaan itu ribuan, nggak mungkin diresapkan. Karena kalau diresapkan malah juga akan mencemari air tanah. Oleh karena itu harus tahu saluran air terdekat yang akan menjadi tempat buangannya, harus punya peta situasinya itu. Kemudian nanti kan ketika mendesain kita bisa mengeluarkan dimensi, tapi ketika menjadi sebuah bangunan kan bukan sekedar kotaan aja, tapi harus ada strukturnya, harus tahu strukturnya. Nah, atau struktur harus tahu gimana kondisi tanah yang ada di situ, makanya harus melakukan sondir boring. Tanah kerasnya dalam, nanti akan menentukan jenis pondasinya. Pondasinya tiang pancang. Pondasinya borpel. Pondasinya sumuran. Tanahnya keras. Cukup pondasi setempat. Kemudian jenis tanahnya tanah lempung yang kondisinya gampang pecah, gampang memuai, kering, lempung sekali, lembek. Nah, itu ini sangat strukturnya, bangunannya. Nanti tebalnya, dindingnya berapa, tulangannya seperti apa. Itu sangat dibutuhkan info-info seperti itu. Karena itu nanti akan menentukan dengan tahu kondisi seperti itu, selain dimensi, kita juga akan teman-teman sipil terkait dengan tebal betonnya. Nanti akan muncul dari investasinya itu, berapa RAB yang keluar. Gitu. Nah, kita harus tahu bagaimana terkait dengan lahan yang ada itu. Tapaknya seperti apa. Baru setelah itu desainnya keluar, baru kita bisa menentukan berapa investasinya terkait RAB-nya, termasuk
kalau dioperasikannya butuh biaya berapa. Nanti itu biaya operasi ini akan menentukan biar bisa sustainable, bisa berkesinambungan, nggak dibangun, rusak, mangkrak, jadi MCK, Monumen Cipta Karya. Maka harus dihitung biaya operasionalnya, sehingga nanti perlu para konsumennya yang dilayani itu membayar retribusi. Kegunaan retribusi itu apa? Ya untuk OP tadi, operasi dan operasional pemeliharaan. Itu jadi desain, ketika kita mendesain, selain bisa menghasilkan hitungan yang itu tadi bentuknya dalam bentuk hasilnya digambarkan, maka akan menghasilkan biaya investasinya, maunya butuh biaya. Kita juga harus menghitung biaya OP-nya. Nah, untuk perencanaan, desain sebuah wastewater treatment plan, ini butuh ini, pertama mapping, pemetaan, kemudian butuh, ini ada masih jelas, butuh perencanaan operasional, kemudian dasar perencanaan dan operasionalnya, bisa menentukan baku mutu effluentnya, menetapkan basic engineering desainnya seperti apa, menentukan sistem pemilihannya. Setelah itu baru setelah pemilih kita tahu layoutnya seperti apa. Kemudian juga equipmentnya, sistem operasional seperti apa. Boleh jadi di situ kita butuh teman-teman, selain tadi teman sipil untuk menghitung strukturnya, RAB-nya, kita juga sangat mungkin butuh teman-teman dari mesin ataupun elektro. Ketika di situ ada mechanical, electrical, oh kita ada pompa, oh ada aerator, butuh listrik semua. Nggak ada listrik, oh kita bikin otomatis, bagaimana bikin panel otomatisnya, berapa butuh dayanya, jenis nanti berapa dengan daya seperti itu cukup listriknya berapa, single pass atau three pass. Itu harus yang tahu seperti itulah teman-teman dari elektro ataupun dari mesin. Termasuk oh ini terdekat tiangnya dan tiang seperti itu ini dayanya berapa, 220 atau 110 atau single pass atau three pass. Nah, ini yang tahu teman-teman dari elektro ataupun mesin. Sehingga nggak mungkin dalam mendesain IPAL ini kita single factor, cukup anak TL saja, enggak. Tetap butuh teman-teman, karena kita nggak pernah belajar kan di jurusan kita. Pernah kalian menghitung kebutuhan listrik, bikin panelnya, narik kabelnya jenis apa? Enggak kan? Yang tahu ya teman-teman mesin. Termasuk juga hitung struktur. Ada berapa struktur dari Pak Mukhtar, tapi kan kita hanya kulitnya aja. Suruh ngitung beneran ini tulangannya berapa, pakai besi 6 in, 10 in, nah, nggak tahu kan. Nah, yang tahu teman-teman dari sipil. Sehingga dalam mendesain ini, dalam pelaksanaan sesungguhnya dalam dunia kerja, akan desain kita akan aplikatif, akan bisa diterapkan, akan dibangun dengan baik. Itu kalau kita juga melibatkan teman-teman yang lain. Kalau kita hitung sendiri jangan-jangan malah dimensinya benar tapi ambruk. Kenapa? Karena kita nggak tahu strukturnya. Ambles. Nah, kita nggak pernah ngitung kemampuan dari tanahnya. Meskipun kita dapat pelajaran mektan, gitu kan? Itu. Nah, mapping. Pemetaan yang kita butuhkan pertama terkait dengan identifikasi sumber air limbahnya. Karena dengan sumber yang berbeda-beda akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Termasuk juga menentukan debit fluktuasi air limbah. Karena air limbah ini ya tergantung yang memakai gitu. Jika berfluktuasi nggak bisa di rata-ratanya sekian. Enggak, ada saat puncak, ada saat nggak pakai gitu. Karena orang nggak bisa diatur, pokoknya misalnya ini 100 orang dibagi per jamnya 4 orang sama 24 jam, nggak bisa, karena jam biologisnya hampir sama. Orang namanya mau mandi itu ya rata-rata pagi sama sore, mau BAB rata-rata pagi, kecuali sakit perut bisa waktu-waktu, kan? Sehingga ini yang harus kita perhatikan, termasuk mengidentifikasi pengganggu. Ada pengganggu, ada materi toksik, ada.
kita gunakan di rumah tangga. Contohnya pel. Kita ngepel itu kan di situ udah sekali. Di situ bisa di situ antibakterial, gitu kan? Berarti membunuh bakteri. Ya. Apalagi sekarang kan era pandemi seperti ini, hand sanitizer macam-macam. Itu kan padahal pengolahan utama di domestic water treatment ini adalah organik, yang itu kemudian pengolahan paling saat ini, saya katakan pengolahan saat ini yang paling ekonomis adalah pengolahan biologis. Nah, pengolahan biologis itu menggunakan mikroba. Nah, kalau yang masuk itu ada materi-materi yang toksik, materi-materi yang itu bisa membunuhnya, jelas akan mengganggu proses. Mengapa kita perlu tahu? Ketika kita mengetahui sumber-sumber penyebab yang mengganggu proses ini, bisa kita treatment lebih dahulu. Jangan digabung dulu dengan proses keseluruhan sebelum ada treatment terhadap zat-zat toksik ini. Nah, ini perlu di mapping, ya, ini muncul. Manfaatnya jelas. Kita desain. Mengapa saya perlu sampaikan di sini? Karena ditugaskan nggak ada ini. Semuanya sudah dikasih, kan? Karakteristiknya, kayak kualitas, kuantitasnya sudah muncul di situ. Berarti nggak perlu nyempling. Semua kemudian kalau nggak ada data diasumsikan. Tapi ketika kita mendesain, nggak bisa semua asumsi. Imajinatif loh teman saya di sipil itu. Kenapa ketika diplotkan di lapangan, lu kok beda? Ini baik cuma bayang ketok, nggak pernah survei ke lapangan, nggak pernah ngukur lapangan. Wong bentuk lahannya mirang-miring kayak gini kok segi 4. Nggak bisa, kita harus melakukan survei, harus melakukan mapping. Ini sehingga dengan mapping ini kita bisa mudah mengidentifikasi limbah yang dihasilkan, mudah menentukan sistem pengolahan yang sesuai dengan karakteristiknya, mudah mengantisipasi, mencegah materi toksik masuk ke dalam wastewater treatment kita, memudahkan operasional sistem, memudahkan penanganan ketika ada problem, sehingga kita bisa menentukan troubleshooting-nya. Nah, misalnya mapping limbah untuk sumber-sumbernya. Limbah yang umum ada dari dapur. Dapur jelas, yang umum kadang-kadang banyak mengandung padatan-padatan ketika mencuci, ada sayuran terbawa atau buang sayuran yang basi. Kemudian kadang membuang minyak atau santan yang terbuang, itu menghasilkan minyak dan lemak. Maka di situ sebelum, karena minyak lemak itu pada umumnya akan mengganggu proses pengalirannya, bisa menyumbat pipa, begitu kena air dingin dia akan membeku. Oleh karena itu ya pencegahannya di sumber. Yang kasar-kasar ada screennya, yang minyak lemak ada distrapnya. Makanya distrap itu tidak dipasang di IPA terpusat, tetapi dipasang di sumbernya. Kloset jelas, kloset sudah masuk semuanya, polder masuk semuanya, mesin cuci, iya. Kan mesin cuci kan perlu pretreatment di situ, gantung apa yang kita gunakan. Kita pakai pemutih, jelas itu kandungannya ada klornya, bersifat sebagai desinfeksi, bisa membunuh bakteri, ya berarti harus ada penghilangan itu dulu. Kadang-kadang juga ada zat kimia pengganggu yang lain yang terkandung di deterjennya. Mungkin nggak nanti kandungan ini mengganggu proses, mungkin harus ditreatment dulu. Saya ingat dulu ketika mendesain di yang lengkap seperti ini biasanya kalau di komplek-komplek yang terpusat semacam Akmil, pondok pesantren, yang di situ ada fasilitas memasaknya dan ada fasilitas cucinya yang terpusat, ada laundry terpusat. Nah ini harus ada treatment sebelum masuk ke IPAL terpusatnya. Ini identifikasi sumber, contohnya seperti ini. Kemudian jelas berfluktuasi, berekualisasi. Misalnya Jordan tahu tinggi, prosesnya di anaerob dulu. Dapur ada grease trap-nya dulu. Nah, ini contohnya. Kemudian yang terbaru effluent standarnya pakai 68 2016. Lengkap ada BOD, COD, SS, minyak lemak, pH, nitrat. Itu baru itu.
Sangat mungkin suatu ketika di sini belum ada fosfat. Wah, padahal di laundry itu ada P. Ya, saat ini masih belum ada. Suatu ketika akan semakin diperketat. Sehingga sangat mungkin suatu ketika peraturan terbaru yang tadi dari 4 jadi 7, 7 menjadi 11, itu sangat mungkin. Karena daya dukung lingkungan semakin berkurang, maka beban yang boleh masuk ke badan air harus dikurangi bebannya. Berarti diperketat aturannya. Nah, sekarang masih pakai Permen LHK 68 tahun 2016, itu pakai 7 parameter. Debitnya, ya kita yang atas sudah biasa lah, maksimum rata-rata minimum. Yang ke bawah, kita juga harus tahu bagaimana rasio BOD-COD-nya. Mas Taman menyampaikan, mengapa di industri tekstil lebih gampang menggunakan chemical dibanding biological? Karena rasio BOD-COD-nya kecil. Proses biologi itu akan optimal, akan bisa berjalan dengan baik ketika rasio BOD per COD-nya itu minimal 0,4. Dan limbah domestik pada umumnya di atas itu. BOD menunjukkan yang di antara organik yang biodegradable itu banyak. Kalau sedikit, buat apa sedikit diolah biologis, masih sisa banyak yang dalam bentuk COD. Nah ini makanya di Andersen kita harus mengidentifikasi selain untuk masing-masing ada rasio BOD COD-nya dicek. Kalau kecil sekali, perlu pretreatment. Misalnya oksidasi dulu karena beberapa zat organik ketika dioksidasi maka nanti ada punya proses yang baik dioksidasi. Salah satu gunaan proses chemical di awal itu untuk meningkatkan yang tadinya non biodegradable jadi biodegradable. Jadi dia nggak mau motong, memecah betul-betul menjadi oksidasi sempurna menghasilkan CO2 sama H2O, tetapi dia hanya memotong untuk menghasilkan produk antara. Produk antara itu ya sama-sama organik, belum pecah, masih terukur. Kalau diukur masih terukur zat organiknya, tetapi yang tadinya non biodegradable jadi biodegradable itu ada. Termasuk juga pengurusan dosing untuk parameter pengganggunya. Ini contoh identifikasi sumber limbah, parameternya, ya, apa COD-nya berapa, tinggi seperti ini, wah, tidak tentukan pengolahannya beda-beda, BOD-nya, TSS-nya, minyak, amonia, pH. Kemudian zat pengganggu yang ada sangat mungkin di rumah tangga kita. Amonia, minyak lemak ada, logam ada. Terutama kalau kita desain untuk domestik, untuk kawasan kampus. Yang dihabiskan di kampus itu kan selain dari keuangan kita juga ada lab. Nah, lab itu juga ada yang menghasilkan materi-materi yang toksik. Misalnya BOD, COD itu kan untuk pengolahan COD itu kan membutuh Ag sulfat, Hg, itu kan logam semuanya. Nah, sehingga tidak dibuang atau butuh asam, mau dinetralkan. Makanya sebelum ketika ada kita identifikasi ada unsur-unsur pengganggu yang bersifat toksik, maka harus dinetralkan dulu sebelum digabung dalam pengolahan yang terpusat. Ini contohnya dari material disinfektan jelas banyak. Pemutih itu adalah bagian besar disinfektan, hand sanitizer itu juga sama, sanitizer, kemudian pel itu juga sama, itu fungsinya sebagai disinfektan, membunuh kuman. Ya kalau nggak pilih-pilih namanya semua kuman, baik yang patogen maupun patogen mati semua ketika kena itu. Logam berat jelas ya, minyak lemak jelas ada, contohnya. Kemudian baku mutu. Nah, baku mutu ya pertimbangannya tadi regulasi yang ada, kita harus senantiasa mengupdate aturan-aturan yang digunakan, termasuk tadi ketika ada estetika, ada daur ulang, ada green building yang akan memanfaatkannya sebagai flashing, berarti pakainya regulasinya pakai Permenkes 32. Ini dengan mengetahui ini data-data tadi, info ini kan basic engineering desainnya.
sebagai dasar dari dasar dari desain tekniknya. Kita mengetahui persentase dari data tadi. Oh, ternyata ada selisih. Baru kemudian kita harus melakukan seleksi pemilihan. Oh, kalau pH jelas, pH cukup dinetralisasi. Kalau asam ya ditambah basa, ketika basa tambah asam sehingga netral berkisar 6-7. Oh, POD, COD. Oh, ketika rasionya tinggi berarti pengolahannya biologis. Ketika COD-nya tinggi sekali, biasanya anaerob dulu, baru dilanjutkan aerob. Walaupun sekarang ya mulai memodifikasi, ada kondisi anoksik dulu, anaerob dulu, baru aerob. Kenapa dengan anoksik terjadi penyisian, tetapi lumpurnya sedikit, jika proses berikutnya nggak dihasilkan lumpur yang banyak, yang sisi nggak terlalu banyak. Sekarang mengkombin, banyak orang mengkombin. TSS jelas, pakai chemical atau pakai fisik. Fisik ya semacam sedimentasi atau flotasi ataupun filtrasi. Jadi fisik itu ya mulai sedimentasi, flotasi atau filtrasi. Amonia jelas tadi kan, kalau begitu sedang ada standar amonia, prosesnya harus proses aerob. Kalau itu proses biologis atau wetland. Karena N bisa dipakai sebagai salah satu sumber pupuk bagi tanaman tersebut, sehingga dia bisa mengabsorb N untuk metabolisme tubuhnya. Ya, wetland juga bisa menyisihkan amonia. Minyak lemak jelas tadi. Ini contoh-contohnya. Termasuk di sini alternatif yang lain, termasuk bahwa dalam proses itu DP produk bernama lumpur, karena tidak ada efisiensi yang 100%. Kalau saya ketawa kalau ditawarin starter atau produk-produk bio yang itu, wah ini tak masukkan ke WC nanti selamanya nggak akan pernah nguras WC, ngapusi. Saya gitu, nggak ada efisiensi 100%. Contohnya kita, tiap hari kita makan, tapi tiap hari juga kita buang kan, nggak ada kan orang yang makan nggak pernah buang. Ya kenapa? Karena efisiensi kita tidak ada yang 100%. Pasti ada yang jadi sama ketika masak. Kita masak juga sama, proses masak kita kan minimal kulitnya hilang, bijinya hilang, nah, semuanya masuk di proses. Ada byproduct dalam proses tersebut. Ya, dalam pengolahan biologis juga sama itu. Ada byproduct menghasilkan lumpur, ketika anaerob byproduct menghasilkan gas. Nah, ini bisa dibakar. Equipment, nah ini harus kita paham kebutuhannya, peralatan apa yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Ketika prosesnya perlu equal, pada umumnya ketika perlu equal, paling gampang adalah menyerahkan dengan pemumpaan. Prosesnya lama, berarti perlu pengadukan, berarti ada mengadukan. Waktu paling gampang menggunakan aerator. Ada proses aerob tadi, katakan, karena tanda kita ada amonia, berarti harus ada proses terkait dengan aerasi. Berarti butuh aerator. Listrik lagi. Nanti ketika listrik, berarti butuh kabel. Kabelnya jenis apa, dengan daya segitu berapa. Nah, ini ekonomi yang harus kita butuhkan. Ya, secara keseluruhan bisa gambarkan seperti ini ketika kita mendesain. Terkait dengan lapangan, terkait dengan lokasi, itu kita harus tahu aksesnya seperti apa. Ada jalan masuknya enggak? Karena kita bangun, masa mau dilempar enggak kan? Harus diangkut pakai kendaraan. Ketika mau ngecor, biasanya kalau cor paling standar, lebih baik kalau menggunakan molen dibanding ngaduk sendiri. Kalau bangun rumah sih nggak masalah. Tapi kalau bangun instalasi yang kedap air itu, kemudian dengan nilai beton tertentu sekian, K200, K250, itu akan lebih gampang ketika menggunakan yang pabrikan, beli dalam bentuk semen cair, beton cair. Nah, seperti itu berarti kita harus tahu akses jalannya ada enggak, baik dalam proses pembangunan konstruksinya
maupun nanti ketika dalam rangka operasi pemeliharaannya, aksesnya ada enggak, lokasinya di mana, kelayakan areanya, utilitasnya tadi ada enggak listrik terdekat. Kalau enggak berarti harus narik karena di RFP harus muncul. Oh, karena jarak yang jauh berarti perlu narik kabel. Ya, narik kabel perlu tiang. Nah, kemudian mau perlu BBM ya, namanya listrik kita kan masih unpredictable kan, sering mati mendadak tanpa pemberitahuan. Padahal IPAL itu harus beroperasi terus-menerus, kalau enggak membludak. Meskipun nanti dalam pelancaran kita juga harus disiapkan bypassnya, pembuangannya. Ketika listrik mati, enggak ada cadangan, ya dibuang lagi, dikeluarkan biar enggak meludak. Atau kalau enggak, ya minimal harus menyiapkan genset. Kalau genset yang betul, maka itu harus dilakukan kondisi emergensi. Ketika listrik mati, berarti harus ada genset. Ya genset berarti harus butuh BBM. Oh, air jelas butuh. Chemical butuh. Tadi proses proses desinfeksi, ya minimal kan butuh kaporit, perlu nyimpan itu, alat-alat itu. Kadang-kadang juga perlu starter untuk awalan, ketika mati atau apa perlu ditambah bakteri dari luar. Terus tahu titik inletnya, atau masukannya, outletnya mau di mana, dibuang kemana, ini harus jelas semuanya terkondisi lapangannya. Karakteristik air limbahnya harus tahu kuantitasnya dan tahu kualitasnya. Air yang diolah, air keluarnya mau diapakan? Cukup dibuang saja atau mau dimanfaatkan. Kemudian juga produknya berupa lumpur. Lumpur harus diolah, harus treatment. Oh, kalau lumpurnya kecil, prosesnya sudah kita minimalisir. Oh, berarti harus dihitung berapa pengurusannya. Oh, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Maka desainnya harus dihitung ruang lumpurnya butuh berapa. Berarti nanti harus butuh penyedotan. Tapi kalau prosesnya murni aerob, lumpur aktif langsung, wah itu lumpurnya banyak. Berarti harus tersedia serat drying bed di situ minimal. Kalau enggak, agak canggih lagi, pakai filter press atau bed press, dikeringkan. Atau, kita tahu bahwa ini lumpurnya lumpur organik dari limbah domestik, berarti kandungannya adalah kandungan organik, bisa dibuat pupuk, ya udah dikomposkan atau dikeringkan dan dibakar. Nah, ini pengolahan seluruhnya ya seperti ini. Yang depan sudah dijelaskan oleh Pak Darmo, fisika kimianya sebagai pre-treatment proses kimia. Jadi koagulasi, sedimentasi boleh jadi dibutuhkan ketika terlalu berat sebagai pre-treatment di awal, seperti misalnya di laundry, kalau koagulasi dulu pas sebelum masuk ya, tapi ada treatment di depannya. Ini fisika. Nah, pengolahan utamanya ada di secondary treatment. Tadi kalau limbah domestik karena rasio BOD-nya itu di atas 0,4, paling ekonomis tetap adalah pengolahan biologis. Paling biologis paling yang dihitung kebutuhannya untuk kebutuhan aerasi. Beda dengan kimia. Kimia berarti harus mendosing terus, menambah zat kimia terus. Memangnya gratis zat kimia. Atau pakai elektroforasi. Memangnya elektroforasi nggak butuh listrik. Untuk menghasilkan terjadi proses elektrolisis, maka perlu listrik. Maka pilihan paling yang murah, mau nggak mau saya katakan itu untuk domestik, di mana rasio BOD-DOD-nya masih di atas 0,4, proses utamanya biologis. Tinggal pilihannya, mau yang tersuspensi atau terlekat, itu medianya. Atau prosesnya bisa anaerob, aerob, atau aerob saja, atau fakultatif. Nah, kalau anaerob aja udah tak colek sekarang. Tadi ada parameter amonia, maka kalau hanya anaerob saja sudah jelas tidak akan memenuhi baku mutu. Jadi cukup proses sekunder aja sebagai pengolahan utama, tapi dengan bertambahnya parameter, maka
kadang-kadang perlu tambahan proses tambahan berupa tersier proses, tersier treatment, yaitu misalnya kimia fisik atau biologis tambahan. Contohnya, notifikasi. Kalau sudah ada sebenarnya sudah cukup. Yang jelas, disinfeksi. Karena ada parameter total coliform. Di desain kalian harus ada desinfeksi. Bentuknya mau apa? Mau ozon ya monggo, mau klorin juga boleh, turunan bersama turun-turunannya, atau pakai UV juga bisa. Jenis-jenis desinfeksi yang ada. Kemudian kadang-kadang mau dimanfaatkan kembali, sudah dijernih, sudah diendapkan, masih kurang jernih, maka ada proses filtrasi. Kadang-kadang juga ditambahkan proses absorpsi, terutama ketika dalam proses tersebut masih ada warna. Misalnya karena ada home industri, kadang-kadang beling, harusnya industri punya treatment sendiri, kadang sembunyi-sembunyi dibuang ke badan dicampur dengan air domestik, entah itu batik, entah itu apa yang lain ya, pewarnaan, sehingga limbahnya berwarna, maka perlu tertiary treatment di situ berupa proses sorpsi. Ini dikatakan dari kondisi seperti itu, maka butuh teknologi apa yang dibutuhkan. Makanya kita perlu karakteristik awal dari influent yang akan kita olah. Dan kondisi seperti ini, BOD-nya 300, COD 600, masuk tinggi kalau itu pengolahan domestik. Rata-rata BOD itu sudah 200, COD kita 2 kalinya 400. Ini perlu treatment. Nah, ini primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment. Semua tergantung dari in dan out yang kita kehendaki. Ini IPAL, contohnya aja sih sekarang lengkap. Ini ada pengolahan lumpurnya, kalau lumpurnya tinggi, digester dengan aerob, biasa menghasilkan gas metan, bisa dimanfaatkan. Habis itu pembakar, flare kan dibakar sebagai biogas. Contoh yang lain. Ada primary treatment. Nanti kita akan fokus di secondary treatment. Ini setelah lengkapnya. Ini dari saudara Pak Dano, screen, jadi screen mekanisme maupun ekualisasi, hitung-hitungannya sudah kemarin, netralisasi atau pH adjustment untuk netralisasi, ketika basa diasamkan, ketika asam dibasakan dengan netral. Sedimentasi pertama jelas ada, harusnya dibahas kemarin, primary sedimentation. Tolong hitungannya ini berbeda. Koagulasi kalau di air minum sebagai pengolahan utama, kalau di air limbah sebagai primary treatment untuk pengolahan pendahuluan, termasuk koagulasi dan lain-lain. Rotasi. Ini terkait dengan parameter-parameter yang ada, yang harus kalian ketahui juga. Pengolahan anaerob, rasio BOD, COD, dan nanti kita bahas detailnya untuk di belakang aja, untuk masing-masing unitnya. Kemudian yang juga perlu saya tekankan, dalam desain itu kadang-kadang saya harap kalau mahasiswa TL menghitungnya, lulusan TL itu menghitungnya tidak berdasarkan hanya yang pragmatis, hanya rentang, contohnya misalnya bukan ini. Nah, misalnya di sini numeratif, jenisnya banyak sekali sekarang numeratif. Ada yang konvensional, ada step aeration, ada modified aeration, ada kontak stabilisasi, ada head rate aeration, ada pure oxygen proses atau oxidation disk, ada extended aerasi, ada MBBR, ada IFAS,
itu adalah pengembangan, ada SPR, itu adalah pengembangan dari lumpur aktif. Kinetikanya beda-beda. Seperti di sini muncul, oh desainnya waktu tinggalnya 6,7, kemudian efisiensinya 80 sampai 95. Nggak bisa nanti kalian desain hanya, oh kalau kita desainnya 6,7, kamu ambil angka tengah-tengah 7. Kalau 7 efisiensinya tengah-tengah 90, enggak. Saya nggak mau seperti itu. Belum tentu dengan TD7 itu efisiensinya 80 atau 95 atau 90. Harus hitung. Saya minta ada hitungan kinetika, karena lumpur aktif ada kinetikanya. Nanti yang paling menentukan lumpur aktif adalah SRT, bukan TD. Ada slot retention time, umur lumpur. Gitu. Sama yang lain. Gitu. Jadi saya minta nanti hitungan-hitungan tidak menggunakan angka tengah-tengah di ada yang ada ini, karena kalian merancang seperti itu. Enggak, saya enggak mengerti seperti itu. Tapi betul-betul berikan kinetika. Karena waktu itu mempengaruhi proses. Gitu. Salah satu parameter yang mempengaruhi proses adalah waktu. Secara logika, waktunya semakin lama harusnya efisiensinya semakin tinggi. Logikanya gitu. Ya sama seperti kita ngerjakan sesuatu yang waktunya lebih lama dan yang lebih pendek, jelas banyak yang waktunya lebih panjang. Logikanya gitu. Jika nggak mungkin waktu antara 6 dan 8 sama. Gitu. Oleh karena itu, dan itu nggak boleh kemudian langsung mengangkat angka tengah. Sama, dua juga sama ini. Kayak filter. Wah, ini mah nggak ada waktu tinggalnya. Ada. Saya minta nanti kalian mencari referensi textbook yang betul ada kinetikanya. Tidak berdasarkan hanya nilai, oh efisiensinya 80 sampai 95, ambil angka 90. Nggak bisa. Enggak. Tapi kalian tentukan loadingnya berapa, yang loading itu kalian hitung, misalnya ketemu TD sekian, dengan TD tersebut kalian masuk ke kinetika, dan waktu tinggal seperti itu akan menghasilkan efisiensi berapa persen, atau kalau dengan dengan inlet sekian akan keluar outlet berapa, efisiensinya berapa gitu. Meskipun saya juga punya contoh, kalau di standar itu kita pakai SNI, SNI itu praktis dan pragmatis, hanya ngitung TD aja, tapi nggak kemudian ada kinetikanya. Ini contohnya. Ini contohnya saya punya salah satu standar yang ada di SNI. Nah ya. Nah. Ini salah satu SNI. Oke, pindah. Ini salah satunya SNI-nya, cara perancangan tangki septik dan pengolahan lanjut. Bentuknya resapan, bidang resapan, outflow filter ini, biofilter, kolam sanita. Kalau pakai ini ya munculnya hanya kita lihat desain standar aja tanpa ada hitungannya, hitungan dalam bentuk kinetika, hanya hitung TD aja. Nah ini misalnya filter, Pak, filternya ukurannya sekian, tapi nggak ada kinetika di sini. Kita hanya menentukan, oh satu tendensinya 6 sampai 20 jam, bebannya sekian, pakai sekian, hitungnya sekian. Ini bisa ngitung. Ini outflow filter, filter. Keluar angka-angka ini, tetapi nggak ada di sini kemudian dengan dan waktu antara 6 sampai 12 itu menghasilkan efisiensi berapa. Padahal setelah kita selesai menghitung, maka kita diminta juga menghitung mass balance-nya. Nah, mass balance nggak boleh dengan angka tadi. Oh, biofilter itu udah efisiensinya antara 70 sampai 80, ambil angka 75, nggak boleh. Saya minta
menghitung kinetikanya. Ada di bukunya. Tadi salah satu bukunya Anaerob tadi, yang salah satunya. Ya, saya rasa kalian bisa nyari sekarang. Dan era internet saat ini, era online seperti ini, kalian berpeluang untuk mendapatkan referensi-referensi yang banyak. Nih nggak ada efisiensi, termasuk lahan sanitasi atau wetland-nya. Ini wetland, kolam sanitasi itu wetland. Oh, tinggal 1 sampai 1,5 hari. Hitung aja gampang, prosentanya sekian, ada perhitungannya. Tetapi di situ wetland ini tidak bisa menghitung berapa efisiensinya. Harus hitung menggunakan kinetika. Harusnya pakai cara kinetika. Kalau contoh aja nih, contohnya nanti kalian cari. Ini buku ini ada. Ini buku. Oh, ini nggak ada. Ini TVZ dan aerobik filter. Ini ada desainnya. Itu desainnya. Itu semuanya. Iya, kinetika. Sekian, ketemunya sekian. P-nya nih. Produksi lumpurnya berapa, penyisian volumenya, lumpurnya, kebutuhan U2-nya harus dihitung semua, proses nitrifikasinya, N masuk sekian, kebutuhannya sekian, nitrifikasi sekian, ada rumusnya sekian. Gitu. Jadi saya minta ada kinetikanya, tidak berdasarkan satu buku yang digunakan. Termasuk peluang, kita ada peluang-peluang untuk melakukan pengembangan. Satu lumpur aktif tadi ya, ini lumpur aktif. Sekarang ada istilah Fuching reaktor. Ini contoh yang lain. Mereka melakukan pengembangan. Jadi karena ini perkembangan zaman yang luar biasa, sehingga butuh lahannya semakin terbatas, energinya juga mahal. Nah, peneliti sudah mulai meneliti, ini harusnya juga sama di Indonesia, ya, PR bagi kita, saya dengan teman-teman berapa yang sudah jadi profesor itu, kita masih baru textbook aja, hanya nulis jurnal. Harusnya bisa menghasilkan produk-produk paten yang kemudian menjadi problem solver terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Masalah seperti ini. Ini, water cost itu 91% itu di jaringan, hanya 9% itu hanya di treatment. Ya, ini bagaimana treatmentnya? Ini salah satunya adalah ini, organika menciptakan Fuching reaktor, bisa lebih kecil 60%, energinya 30%, menghasilkan lumpur lebih kecil dan indah pemandangannya. Misalnya kalau kita lihat, wah ipal, bau. Nah, ini enggak, ini kayak gini indah. Ini padahal baunya ipal. Dia bisa mereduksi secara fisik 60%. Ini sudah mencapai banyak. Nah, ini. Jadi kombinasi di dalam treatment ini, ada wetland-nya, ada tanamannya, ada lumpur aktifnya di sini, ada suspensi, ada media terlekatnya, gitu. Sehingga di sini wah tumbuh akarnya bisa 1 meter, wah ya banyak spesies yang hidup di situ, aerasi tetap ada, nanti tetap prosesnya anaerob. Ini kelebihannya, sehingga menghasilkan dengan lahannya lebih sedikit, bisa efisiensinya lebih tinggi, sehingga more hungry mode. Jadi lapar karena apa? Ya karena yang mau makan di sini banyak, pasukannya banyak, sehingga prosesnya per meter kubiknya bisa melakukan efisiensi yang lebih tinggi. Apalagi kemudian dikombinasi
anaerob dulu, baru aerob. Ada resirkulasi, ada wetland di atasnya, ini posisi seperti ini. Sehingga dia bisa menunjukkan sampai 60%. Tadinya ipalnya sebesar ini, bisa dengan food generator ini lebih kecil. Ya, dia menunjukkan aja. Ini dibandingkan dengan layak derivatif biasa. Nah, ini terkait dengan cost biayanya, BBR. Ini dia udah boleh seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini tadinya IPAT kapasitas 20 mil liter per day. Ini yang di Bekasi, Indonesia. Jadi IPAL lebih kecil, 40, dengan kapasitas yang 2 kalinya. Yang luasnya yang lebih kecil, contohnya. Bentuknya macam-macam, taman di atasnya. Tapi prinsipnya tadi. Kemudian efisiensinya juga meningkat. Dari 250, tadinya batasnya 50 bisa turun sampai 20. POD-nya walaupun rendah, kategori ringan, dia turun hingga memenuhi baku mutu semua. Ini bentuknya, ini bentuk organika yang merupakan produk paten mereka. Nih, jadi kita bisa mengembangkan sehingga ketika kita mendesain itu kita nggak konvensional lagi, hanya satu unit. Enggak, kalau bisa kita combine, termasuk ya perlu kita teliti juga, bisa menghasilkan baru. Seperti ya kadang menjadi masalah, tapi sekarang jadi tantangan. Oh, gua ini tinggi sekali. Oh, ini potensi jadikan gas metan misalnya. Ya, seperti dulu kalau kita lihat di IPL-nya Bukit Tagar itu. Mereka bisa dengan mentreatment bagus, mereka bisa menghasilkan metan, metannya bisa untuk olah IPAL-nya. Nah, ini juga sama ini juga memungkinkan enggak dengan tamannya yang indah, kemudian efisiensi yang lebih tinggi. Itu sekedar mengantar lagi terkait IPAL yang perlu kita paham bersama. Dan tadi saya menekankan kembali di tugas kalian biar nggak kaget untuk desain itu perhitungannya adalah menggunakan kinetika. Dan untuk kinetika banyak buku yang bisa kita gunakan itu. Dan saya rasa kalian dengan generasi milenial lebih canggih dibanding saya untuk mencari referensi ya, untuk desain ini. Saya menunjukkan aja. Saya juga sudah banyak mengupdate referensi terbaru. Ini water treatment, nih saya punya banyak ya. Saya harap juga bisa mendapat lebih baik. Oh, misalnya kalau tadi saya sampaikan dalam desain itu negara berkembang itu punya lahan yang masih luas, tapi nggak punya biaya untuk OP-nya, makanya dikembangkannya kolam-kolam stabilisasi. Nah, buku yang paling gampang adalah nih domestic wastewater treatment in developing country, negara berkembang. Ini punya Duncan Mara. Jadi kalau ada yang teman-teman, makanya sama seperti Indonesia di awal pembangunan IPAL di Indonesia banyak adalah kolam stabilisasi. Ya baik fakultatif pond, aerated pond, itu seperti yang ada di Mojosongo, Sewon, Bali, ataupun di Medan. Itu sebagian besar adalah yang dikembangkan kolam-kolam stabilisasi, bukan lumpur aktif. Karena lumpur aktif mahal, aerasinya butuh listrik tinggi, kemudian juga ribet, harus sering nyedot lumpur untuk di flat drying bed. Ya, makanya mereka menggunakan kolam stabilisasi yang lumpurnya sedikit, mengurasannya lama, kemudian listriknya sedikit. Ini buku ini. Kalau buku yang lain
Nih, yang terbaru, oh pakai MBBR, moving bed biofilter reaktor, biofilm reaktor ini MBBR. Ini juga ada active research dan aerotrop biofilter, banyak. Wetland juga ada. Wetland juga mulai berkembang, jadi alirannya secara horizontal, sekarang ada aliran vertikal. Nah, di sini. MBBR juga. Ya, ini contoh yang berapa ini vertical flow contracted wetland ada. Kemudian bukunya Duan Mara itu pun juga sudah direview oleh Sperling, atau di sebelah mana di antara buku ini ada punya Sperling. Setelah ini wastewater stability pond punya Sperling. Ya, Marcos von Sterling. Tuh. Ya, jadi saya harap dengan era saat ini yang view terbukanya, saya harap kalian bisa browsing, mencari referensi textbook yang sudah tahu jawaban, yang itu juga membuat kita nggak ketinggalan zaman gitu. Dan sampai kita masih sibuk lumpur atik konvensional, sementara yang di luar udah food chain reactor, walaupun itu masih paten, kita nggak tahu cara ngitungnya gimana itu. Tapi dia bisa menunjukkan ya mereka jualan gitu. Ya sama seperti Mas Rahmat kemarin, bisa menjual, oh saya dengan kapasitas sekian liter per detik cukup dengan ipal yang kecil-kecil itu, 2 tabung aja. Nah, yang di dalamnya ada elektrodanya, baik katoda atau elektrodanya, katoda anodanya. Bisa ngalir banter seperti itu, berapa menit sudah jernih terpisahkan, warnanya yang tadinya biru hitam jadi jernih. Itu bagian dari pengembangan. Nah, itu bisa kalian browsing, bisa kalian cari pengembangan itu sehingga desain kita nggak ketinggalan zaman. Dan saya minta juga sama, hitungannya jangan hanya mengambil angka-angka rentang yang ada di situ, tapi betul-betul dihitung berdasarkan kinetikanya. Di buku tadi yang saya tunjukkan ada kinetika cara ngitungnya. Pengaruh TD terhadap penyisian COD, penyisian BOD, ketika proses kemudian kebutuhan O2-nya itu ada dihitung semua, tidak hanya oh kalau butuhnya sekian nanti sekian, enggak. Dengan menyisihkan segitu maka harus hitung S0 kurangi SE kalikan dengan faktor-faktor yang ada, maka bisa menentukan berapa kebutuhan O2-nya ketika ada proses aerasi. Baik, itu sebagai pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saat ini saya yang banyak ngomong, pekan depan saya harap kalian yang banyak ngomong, akan saya tunjuk, saya tanyakan terkait kinetika, sehingga harapan saya tugasnya benar, karena saya kemarin sudah koordinasi dengan asisten, sebagian besar sudah masuk bab 3 dan sudah menyelesaikan primary treatment. Kalian akan masuk ke secondary treatment. Jika saya tekankan, untuk secondary treatment semua harus dihitung berdasarkan kinetika, tidak boleh hanya berdasarkan rentang efisiensi. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak Wawan. Ya, silakan Devita. Pak Wawan, boleh minta buku yang tadi ada perhitungan secara kinetika nggak ya Pak? Kalian cari dulu aja. Kalau nggak dapat baru nanti minta. Ya. Itu Ya, sudah nyari Pak. kok. Nyari di bukunya Duncan Mara ada, bukunya Sperling ada. Itu nyari. Kalian nyari. Dan saya rasa kalian mahasiswa lebih canggih dibanding saya lah untuk nyari referensi yang up to date. Tapi saya minta kalian bisa menyantumkan referensinya. Jadi itu dari mana ada referensinya. Karena kita itu belum penemu, belum jadi penemu, ya kita masih sekedar user. Nah, kita user harus by referensi gitu. Jadi bukan kata saya, bukan kata Pak Darno, bukan kata Pak Jun, tapi kata buku. Oh, menurut Tobonoglus rumusnya seperti apa?
Oh, menurut Duncan marah seperti apa? Oh, menurut Sperling seperti apa? Oh, menurut Mackenzie seperti apa? Ini seperti itu. Saya lebih suka kalian menghitung itu berdasarkan referensi dan itu dihitung berdasarkan rumus-rumus yang ada, bukan hanya matok angka persen layanan atau persen efisiensinya. Gitu ya, Devita. Baik, Wawan. Saya juga menggunakan apa? Kalau teman-teman di Salafi itu mengambil contohnya itu Al-Albani. Meskipun beliau ahli hadis tapi ahli hadis tekstual, bukan bersanad karena nggak pernah nyambung. Video pustakawan itu kalau mau mencari sesuatu itu mau mencari tentang huruf D itu nggak langsung kayak kamus itu D misalnya mencari tentang apa dosa itu nggak langsung ke dosa tapi membacanya mulai dari A hingga untuk mendapatkan D dia juga dapat ilmu A sampai D-nya. Itu alasan saya mau kadang kesannya pelit enggak, saya juga sama kok nyari-nyari sebenarnya kalau memang anu ya perlu saya kasih. Anak bimbing saya di TA juga sama. Ini saya karena saya kemudian juga nyambi kadang-kadang sebagai konsultan sehingga saya mengupdate aturan-aturan saya percaya oh ini ada perubahan baru gitu. Saya kasihkan begitu tapi biar kalian juga belajar saya suruh nyari dulu gitu. Siapa tahu malah menemukan yang lebih baik dibanding saya. Gitu. Silakan yang lain. Pak Wawan izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Tadi kan disebutkan buat perencanaan IPAL ada ketersediaan lahan ya, Pak. Itu ada Ya. Syarat atau spesifikasi khusus nggak ya, Pak, buat lahan? Baik. Lahan bisa ditentukan oleh ownernya. Oh, saya punya lahan tersedia ini, gitu. Nah, baru kita sebagai perencana mengakali, kan engineer kan, merekayasa bahwa rekayasa kita dengan lahan yang tersedia seperti itu dengan debit sekian harus cukup. Nah, kalau nggak cukup ya kita nego. Kalau nggak kita main di teknologi ya nggak apa-apa Pak. Ya kita sebagai perencana kalau wilayah segitu berarti teknologinya seperti ini. Dengan seperti ini lahannya lebih sedikit Pak. Tetapi resikonya ini. Mau nggak? Gitu. Jadi lahan biasanya menentukan adalah owner atau berdasarkan studi sebelumnya dari studi site selection sama seperti di TPA. Di TPA ada site selection kan, ada pemilihan. Di IPAL juga ada. Oh, biasanya dicari lahan yang paling rendah. Mengapa? Biar bisa ngalir secara gravitasi. Kemudian ada lokasi buangannya dekat dengan sungai. Misalnya seperti itu. Nah, itu tersedia. Mereka ketika dari FS itu telah merekomendasi, biasanya kan sebelum di DED kan akan muncul larap namanya appraisal, menentukan biaya berapa, nanti akan melakukan pembebasan, baru sambil desain akan turun, melakukan pengukuran, lah ini terjadinya sekian. Nah, kita akan desain. Ketika ya kita sebagai pendesainan harus menurut dengan yang merintah kita, dengan yang meminta kita, yang membayar kita. Ya itu requestnya, pokoknya bagaimana caranya lahnya cuma segini Pak. Ya sudah, kita hitung lahan cukup apa enggak. Kalau enggak cukup, ya kita harus bisa mengeluarkan teknologi alternatif yang nanti kita tawarkan. Nah, makanya dalam proses konsultasi itu akan muncul alternatif. Oh, saya dengan IPAL kayak gini, lahannya cukup, tetapi biayanya sekian. Atau enggak, biayanya bisa murah, tapi kapasitasnya diturunkan jadi sekian gitu. Itulah fungsi sebagai engineer, merekayasa gitu. Merekayasa kemudian mencari yang optimal. Itu kita serahkan kepada ownernya untuk memilih gitu. Jadi nggak ada kriteria. Ya kriterianya tadi biasanya mencari lahan yang bisa pengaliran terendah sehingga dari sumber bisa masuk ke pengolahan. Nah itu bisa dibuang ke badan air. Nah, kita sebagai engineer merekayasa teknologi apa yang cukup di lahan tersebut. Begitu.
Silakan, yang lain. Kalau di tugas besar, kalian sudah ditentukan, bahkan kadang-kadang nggak di kalian imajinatif, bebas gitu. Tapi kalau di tugas akhir, itu saya minta betul-betul case study, studi kasus yang betul-betul real sesuai dengan yang ada di lapangan. Ya sama pasti pertanyaan lahannya di mana, petanya di mana, peta situasinya seperti apa, sungainya ada enggak, pasti akan ada pertanyaan itu dari pembimbing maupun dari penguji. Kalau tugasnya kan ya data sudah dikasihkan semua. Yang kedua, kalau nggak ada diasumsikan. Tapi kalau sudah mendesain dengan nyata, baik nanti di pekerjaan ataupun di tugas akhir, kita minta serealistis mungkin sesuai dengan kondisi lapangan. Begitu. Silakan, kalau ada pertanyaan. Gimana, Nurul Hasanah? Tidak, tadi nggak sengaja ke ini unmute. Ya. Silakan yang lain. Saya udah gatel nih, ngomong terus dan nggak bisa minum kan? Nanti besok pekan depan biar saya nggak kehausan, saya akan banyak bertanya. Berarti kalian terus sama-sama belajar, dan harapannya saya itu murid itu harus lebih pintar dibanding gurunya, gitu. Kalau pas ngajar ini saya lebih pintar semalam, karena minimal setidaknya semalam sebelum mengajar saya sudah membuka-buka sedikit, gitu, atau mengulang-ulang sedikit, sehingga menangnya hanya semalam. Setelah ini kalian membaca, saya harapkan lebih pintar dibanding saya, gitu. Makanya bulan depan saya akan banyak bertanya. Silakan, kalau sekarang saya mau berusaha untuk bertanya. Berapa saya bertanya, ya? Silakan, atau sudah cukup? Permisi Pak Wawan. Ya, Pak Dia. Saya mau nanya, apakah ada absen lagi ya Pak? Soalnya ada beberapa mahasiswa yang belum absen. Ya, Makasih Pak. sini. Yo. Baik Pak. Oke, selain absen ada yang mau bertanyakan? Kalau enggak, sudah saya absen. Masih ada sekitar 9 orang. Tasa ada enggak, Tasa? Tasa Rifanti. Ada Pak. Kemudian Stephen Gamalail. Ada enggak Stephen? Sisi Arya Melga. Fikri Haikal. Rizkyanto Yuda Ikhram. Brahma Aditya. Elang Pramudia. Zahra Fitri Imani. Hadir Pak. Elvia Rosa. Hadir Pak. Ya. Baik, ada yang belum absen? Baik, jadi sudah nggak ada lagi ya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap pekan depan kalian sudah mulai membaca-baca. Kita banyak diskusi aja. Kalian banyak membaca buku. Jadi saya lebih suka kita langsung ke sumber aslinya. Gitu. Sumber aslinya
Mungkin pekan depan kita akan bahas mulai dari yang sederhana, yaitu kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi itu yang produk-produk lama. Nanti ada buku Lipai, bukunya Marcos Spanling dan bukunya Duncan Mara. Kemudian yang lain, nanti kita ya akan saya tanya satu-satu, termasuk ada ABR, ada biofilter, ada lumpur aktif. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Saya izin dulu ya. Terima kasih Pak.